Yang tentunya sesuai dengan tema ini. Kalau memang ada, kalau tidak mungkin kepada yang lain bisa disampaikan. Baik hadirin rahimakumullah, untuk memanfaatkan waktu, kita punya waktu sekarang jam 5 kurang 5 menit. Kita batasi sampai jam 5.45 ya. Sudah selesai ya. Kalau sudah masih ada penasaran, kita adakan lagi acara seperti ini. Kita Oke, untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Dr. Arifin Yasir Solihin untuk menyampaikan paparannya. Kurang lebih 15 menit ya. 10 benar tuh. Dikurangi 10 menit. Tapi itu menit enggak apa-apa. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ada yang dari Manado? Enggak ada ya. Semuanya Jawa. Ya maaf kalau saya nanti dalam penyampaiannya ayat di Jawa Barat, ayat di Betawi kita. Ya, tetap sari heula. Izin. Ke pengersanan kusimkuring dihormat kusimkuring antara Bapak Dr. Haji Lutfilah yang sok diribukeun lain tiap awal pengadok jeung UKR tiga sawah nuan hilang kusimkuring dihormat kesepuhan Kaharaman Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah Bapak Haji Ikang Sepul Iksan SAB mana? Oh iya sip. Untuk yang kuring dihormat bapak-bapak, tidak ada ibu-ibunya, para kasepuhan, kini sepuh, para hujan, para asatid, anu biasa kuring disebatkan hiji-hijina bagi ke apa? Ya. Anu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu terakhir pasti oke sang moderator Bapak Calon Haji Alhat Pipin Arifin SPD pakai I. Hadirin yang berbahagia, kenapa disebut berbahagia? Karena alhamdulillah karena kesempatan yang berbahagia ini kita berbahagia karena sebentar lagi berbuka. Nah, maaf nih, maaf Ustaz. Ada yang mualaf, berarti tidak ada. Semuanya Muslim, ya. Sehingga yang mualaf karena pasti itu, gitu. Berarti semuanya Muslim. Kenapa saya bertanya begitu? Ya karena yang akan disampaikan pada kesempatan ini yang telah diberikan oleh panitia adalah hidup bersama Al-Quran. Konotasinya bukan hidup bersama Al-Quran terus Al-Quran gedeweuh bagi hidup gedeweuh ka mana gitu. Ya, bukan begitu.
hidup bersama Al-Quran. Terus ada lagi yang beli Al-Quran sampai ratusan ribu dan jutaan ribu, pas rek dibaca lebar, dari tungtungnya disimpan di mana? Di pet, di lemari tuh. Modina kayak di mana sih? Itu teh di Mekah. Harganya sakieu, ujung ongkos hijaunya oke tadi itu 58 juta. Kok? Ya. Apakah begitu? Terus memang kita alhamdulillah dilahirkan sebagai muslim, di mana hidup bersama Al-Quran itu Al-Quran telah membersamai kita sejak kita di dalam rahim. Laras tuh, bohong gitu laras. Oke terang kan? Saurna. Ya. Ya ali dia tidak sedang main pasir main. Ya. Oleh orang tua kita sudah didekatkan kita agar nanti besar kita bersama Al-Quran. Artinya hidup kita itu tidak terpeleset ke dalam jurang kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Menginginkan orang tua kita itu lahir sebagai anak yang soleh. Amin. Makanya alhamdulillah semua ini tadi saya tanya ada yang mualaf, tidak ada, berarti alhamdulillah. Sawurna benar, cenah, jadinya sawurna abdi oge kepungkur. Ya. Bahkan abdi merasakan Pak, merasakan waktu istri saya itu mengandung, ya sekitar umur 8 bulan, itu hidup tadi, baru dicorong silat itu ya. Pas gitu dibacakan Al-Quran, diam, dibacakan Al-Quran, bapaknya bacaan Al-Quran, diam Pak, untuk nutui, itu nama, yuk, pekerjaan balik, bacakan Al-Quran, diam, dengan itu, ya, alhamdulillah itu salah satu pelajaran dari sejak, bukan dari sejak dini, adanya dari sejak rahim. Begitu keluar, porojol keluar di adanan. Untuk apa? Bukan untuk sholat, tapi memberi pelajaran pada anak itu. Begitu dia berangkat ke alam dunia, yang terdengar di awal itu adalah bukan suara musik, bukan suara burung atau apa, tapi suara ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Maaf. Setelah itu, ketika umur 7 bulan, ada 4 bulan, ada istilah upatan atau 7 bulanan, maaf, 7 bulanan. Dibacakan apa? Dibacakan debahan. Ya. Itu anak padahal nakal, padahal tukang curi jadi saja panah. Tapi ketika dibacakan debahan, hikayat Rasulullah SAW, risalah Rasulullah SAW, diam. Ya, diam. Itu sudah pendidikan agar kita supaya hidup bersama Al-Quran dari sejak ini. Udah gede dimasukin TPA, dimasukin TKA,
Ya, agar apa? Agar mengenal Al-Quran. Agar mengenal Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya saya cinta kepada Al-Quran. Wah, menggebu-gebukin saja banget. Pas maca Al-Quran masih banyak punten-punten. Ya, masih banyak. Bahkan ada yang tidak bisa ngaji. Ya. Qur'ana disimpan wae di nuloma, baca. TPA, alhamdulillah pemerintah mendukung khususnya Kementerian Agama. Ya, dalam memberantas buta huruf Al-Quran, buta huruf dan baca tulis Al-Quran. Ya, tinggal kita dalam mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ari hoyong putra teh soleh, tapi usaha jeung upayana teu dilakukeun supaya ieu anak teh soleh. Nuan kewe hidayah. Ai Pak Hidayah teh masih kena dipaksa ku datang. Ya. Alhamdulillah kita semua di sini. Insya Allah orang-orang termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dan fungsi kita mencintai Al-Quran, yaitu dengan membaca Al-Quran. Di rumah bacakan Al-Quran, insya Allah hidup akan tenang. Resah hati baca Al-Quran akan tenang. Nah, dan Al-Quran merupakan obat bagi segala penyakit. Saya semakin, ya Allah, benar-benar maaf aku juga aku yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya benar-benar Al-Quran itu sebagai obat. Ketika dibacakan surat Qul-Hu, surat Qul teh jelas. Nah, video mah surat Qul-Hu, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Alhamdulillah budak cerik wae panas. Bacakeun kan ieu kenal. Sekali dan cari diukeun 3 kali jeueun. Dan terus anu kergering oge nepi kasurupan jeung hajabana nya nepi ka ngobrol eta jeung si setan supaya manehna kaluar ti eta ieu ku Al-Qur'an. Padahal mah biasa kita maca Al-Ikhlas, maca Falaq Minas. Ya. Tapi diniatannya eta ku ingin mengobati. Ya. Karena percaya bahwasanya ayat-ayat Allah ini bisa menjadikan obat. Alhamdulillah. Gimana maca tuh bisa itu coba ente maca tuh anggur wae gara-gara apa? Tapi apa kudu beda. Ya, alhamdulillah semakin meningkatkan keimanan kepada kita. Waktunya kemana? Enggak. Cukup sebenarnya. Ya. Tapi ya saya menyarankan begitu dan berdoa sebab ini hidup bersama Al-Quran. Amin. Jangan waktu hidup saja, tapi mati pun kita bersama Al-Quran. Di dalam kubur kita bersama. Nanti di yaumil hisab kita bersama. Amin ya Allah, karena Al-Quran sebagai syafaat. Kalau kita sering membacanya, ya kalau jarang membacanya menjadi syafaat. Ya, jadi hidup bersama Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, semoga
menuntun kita, mengiring kita kepada kehidupan akhirat yang baik, seperti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panginten sakitu dinangkep aja supaya teu ngarti nya. Bisa bertanya jauh kita dia ini teh waktu sakit adalah atur nuhun karena segala perkataanana papunten bila perkata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mujasa. Apakah beliau masih bermaksud terus bicara? Ditahan dulu. Nanti akan lebih enak ketika pertanyaan yang ada. Intinya beliau sampaikan bahwa memang bahwa kita dengan Quran itu sudah sejak di rahim, sejak awal kita mau berhubungan pun sudah membaca Al-Quran, dan tentunya ini harus menjadi bagian dari hidup kita. Minimalnya sisakan waktu kita untuk membaca Quran, yang membaca terjemahnya supaya apa yang kita baca itu paham, dan tentunya lebih utama untuk mengamalkannya. Hadirin Allah, berikutnya adalah pembicara kedua. Tentunya sudah siap beliau untuk menyampaikan paparannya. Silakan 10 menit dibatasi supaya nanti banyak waktu untuk berdialog. Ya, kami sudah sepakat 7 menit, jadi tunggu selesai. 7 menit selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz, para ulama, para alim, para kasbuhan, jajaran Dewan Pamor Musikal Balah yang saya hormati, tamu undangan yang telah hadir, yang saya hormati pembicara. Ini saya diapit oleh mantan ketua DKM. Ketua DKM pertama, kedua saya ini diapit oleh kedua mantan. Insya Allah aman di dunia wal akhirah. Amin. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan bersama betapa pentingnya Al-Qur'an itu menjadi hidup kita, menjadi bagian dari hidup kita. Hidup bersama dengan Al-Qur'an. Kalau kita bicara kehidupan, kita ini punya banyak masalah, punya banyak aspek. Namanya orang hidup pasti satu berhubungan dengan diri sendiri, berhubungan dengan orang lain, dan tidak kalah pentingnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 dimensi ini adalah ruang hidup kita. Ruang hidup kita secara individu, ruang hidup kita sesama manusia, dan ruang hidup kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menghindari 3 dimensi ruang hidup kita ini, tidak bisa kita hindari. Pasti 3-tiganya akan hadir. Ketika kita sedang bersendirian bersama orang lain, bersama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ diharapkan Al-Qur'an menemani kita. Al-Qur'an ini menemani kita. Artinya ketika kita mau bersikap, mau bertindak, kita selalu kanan kiri tengok. Al-Quran membolehkan tidak ya, Al-Quran mewajibkan tidak ya, Al-Quran kira-kira menghukumi apa nih kalau saya berbuat begini. Itu berarti dalam setiap sendi kehidupan kita itu Al-Quran hadir. Tadi pagi sudah dibahas di kuliah 7 menit pengajian subuh. Dari mulai kita mencoba untuk mentakdim Al-Quran, mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, sampai pada yang paling tinggi adalah tahkim. Kita bertahkim kepada Al-Quran. Kita berhukum dengan Al-Quran. Karena kalau kita hanya menjadikan Al-Quran dalam kesendirian, itu yang bisa kita lakukan adalah berpikir, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala,
menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan ibadah-ibadah makhluk kita. Itu kalau Al-Quran hanya dalam aspek satu dimensi terhadap pribadi kita. Nah, kita ingin perlebar ini, karena hidup kita itu ada pada 3 dimensi. Kita ingin lebarkan bahwa Al-Quran itu betul-betul hidup di semua lini kehidupan kita. Itu baru kita disebut hidup bersama Al-Quran. Karena saya yakin para hadirin, hidupnya itu tidak melulu untuk sendiri, tidak melulu dalam satu dimensi atau dimensi ke-1, tidak. Untuk makan saja kita pasti butuh orang lain. Siapa? Butuh istri kita yang memasak nasi, yang memanak air, memasak kuah. Itu kita butuh sama mereka. Istri kita juga nggak bisa hanya mencukupi bahan-bahan untuk makan itu dari diri sendiri. Dia pasti ke warung dulu, beli yang mentahannya. Warung juga ternyata tidak bisa mensuplai kebutuhan jualnya sendiri. Dia harus ke pasar, maka dia akan ketemu penjual kol, penjual kentang. Yang di pasar juga tidak bisa tanpa suplai dari petani. Inilah rantai kehidupan kita. Dalam urusan makan saja rantainya sangat panjang. Nah, kita sekarang bertanya, di manakah dalam sekian rantai itu Al-Quran hadir? Itu dalam masalah muamalah, dalam masalah pendidikan. Kita, anak-anak kita sekolah pasti butuh guru, karena memang kita nggak bisa mendidik anak langsung. Gurunya harus ada yang menghonor, menggaji. Gurunya harus lulusan, gurunya segala macam. Maka kalau kita cari lagi rantai hidup dalam pendidikan sangat panjang. Maka pertanyaannya adalah, di mana Al-Quran hadir dalam rantai pendidikan itu, dan lain sebagainya. Inilah yang saya dambakan, kami dambakan, agar para hadirin yang hadir di sini betul-betul merasa bahwa 3 dimensi hidup kita, hidup sendiri, hidup bersama orang lain, dan hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Quran selalu hadir. Selalu kita tengok, selalu kita perhatikan. Sebab kalau kita tidak memperhatikan Al-Quran, maka Al-Quran pun tidak akan memperhatikan kita. Jika kita lupa kepada Al-Quran, maka Al-Quran juga akan melupakan kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran disebutkan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling adzikri dari Al-Quran, dari peringatan Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit, susah. S-nya banyak, sempit, susah, sumpek, itu namanya rumah tipe 21, RSS. Rumah sempit, sumpek, susah sekali, nah apa sekali. Wa nahsyuruhu, nah ini yang lebih repot lagi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Yang sekarang matanya sangat jering, dalam jarak sekian kilometer masih bisa lihat. Tetapi mereka yang melupakan Al-Quran, lalai dari Al-Quran, maka apa? Di akhirat akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia bertanya kepada Allah, lima hasyartani a'ma? Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itulah akibat dulu ketika di dunia, ketika ayatku datang kau lupakan itu. Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka wajar pada hari ini pun, hari akhirat pun Allah melupakan kita. Jadi kalau tadi tidak sekedar hidup tapi akhirat, yuk jangan sampai kita lupakan Al-Quran. Kenapa? Di akhirat nanti adalah cerminan kita di dunia. Pada saat kita menjadikan Quran sebagai teman hidup kita dalam 3 dimensi itu, maka Al-Quran akan mencari-cari para pembacanya. Tetapi barang siapa yang melupakan Al-Quran dalam kehidupan 3 dimensinya, maka jangan berharap Al-Quran akan menjadikan syafaat bagi kita bersama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak panjang-panjang materinya, karena sebenarnya adalah yang penting itu berkumpulnya.
Karena umat Islam itu perlu berkumpul seperti ini. Silaturahmi terjalin, ada yang sedekah terjalin, ukhuwah terjalin. Karena apa? Orang kafir itu kuat karena mereka sering berkumpul juga. Bikin agenda, apa agendanya? Bagaimana agenda menghancurkan kaum muslimin? Itu kumpulnya mereka. Nah, mestinya kita kumpul juga berpikir bagaimana menghancurkan agendanya orang kafir. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin menarik materinya, semakin membuat para hadirin ingin segera bertanya. Tanya nampaknya ya. Dari kalau saya ambil dari pembicaraan beliau bahwa hendaknya Al-Quran ini ya menemani setiap aktivitas kita. Artinya apa? Setiap aktivitas kita sendirian, berdua ataupun dengan masyarakat atau ibadah dan sebagainya, maka pastikan apa yang kita lakukan itulah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tanya dulu ketika mau beraktivitas, boleh nggak kata Quran?